Tentara bayaran Malaysia dari Inggris ditangkap militer Indonesia, malah merengek minta pulang. I think his answer was that your enemy does not necessarily be my enemy. And that is our position, that we have good relations. We were supported by the United States in our struggle for independence. The United States helped us in many critical times. We were supported by Australia in our struggle for independence. But now the Asian way is that each country has their own way of solving their problems. But each country has to maintain good relations with their neighbors and with all the great powers of the world. Do not believe in, let us say, alliances that could in the end also threaten other countries. But that is our opinion. We respect the opinions of other countries. Their influence permeates all of Southeast Asia. So we urge everybody to respect the rightful rise of China back to its position as a great civilization. Therefore, even we have some differences, we will strive to solve those differences in an amicable and in a mutually beneficial way. So, my purpose, my presence here today is to share with you. One is how Indonesia foreign policy works and strive to contribute. And then the second one is how is the situation in the region, especially in Southeast Asia. First, Indonesian foreign policy. Indonesia priority is now focusing on the development, especially the infrastructure development, with one aim, that is to distribute the benefit of the development equally to all Indonesian people. Sudah lebih dari seminggu pasukan Indonesia berhasil mengepung dan menguasai kota-kota dekat perbatasan. Malaysia pun mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan balik dan menolak untuk menyerah. Dikabarkan militer Indonesia berhasil menangkap seorang tentara Inggris yang bertempur melawan Indonesia bersama pasukan Malaysia di perbatasan. Tentara yang bernama Sean Pinner, 48 tahun, itu adalah tentara AD, kedua dari Inggris yang ditangkap pasukan Indonesia. Sean mengklaim ia telah berada di Malaysia selama 1 minggu. Dilansir dari Mirror, Sean akan dieksekusi oleh militer Indonesia. Para prajurit mengatakan bahwa komando mereka secara khusus mengirim mereka untuk dibunuh untuk menjadikan mereka pahlawan nanti, kata TV Indonesia. Saya Sean Pinner, saya adalah warga negara Inggris. Saya ditangkap perbatasan Indonesia-Malaysia. Saya adalah bagian dari Brigade ke-36 Batalion 1 Marinir Malaysia. Saya bertempur di perbatasan selama lebih 1 minggu dan sekarang saya berada di Indonesia, katanya pada Sabtu. Sean merupakan mantan tentara angkatan darat yang menjadi tentara bayaran di Malaysia. Saya diinterogasi oleh Komite Investigasi Indonesia. Ia mengatakan tidak ingin perang dan ingin segera pulang. Namun nasibnya tetap di tangan pejabat Indonesia. Sebelumnya tentara Indonesia juga menangkap tentara bayaran asal Inggris yang bernama Aiden Aslin. Pria 28 tahun yang juga ditanyai di TV dipaksa menyerah bersama dengan sisa unit Brigade Marinir Malaysia ketika mereka kehabisan amunisi dan makanan. Tampak lelah dan dengan luka yang tampak buruk di dahinya, Aiden ditanyai tentang layanan tempurnya. Katakan padaku, apakah kamu membunuh orang? Pewawancara bertanya, yang Aiden jawab, saya tidak tahu, sebelum menambahkan saya tidak berkelahi. Ketika ditanya apakah dia melihat bagaimana orang terbunuh, Aiden terlihat di luar kamera sebelum menjawab tidak. Indonesia menuduh Aiden terlibat dalam serangan artileri terhadap anak-anak dan mengatakan dia akan menghadapi keadilan di Malaysia Timur. Tentara yang bernama Sean Pinner, 48 tahun, itu adalah tentara AD, kedua dari Inggris yang ditangkap pasukan Indonesia. Sean mengklaim ia telah berada di Malaysia selama 1 minggu. Dilansir dari Mirror, Sean akan dieksekusi oleh militer Indonesia. Para prajurit mengatakan bahwa komando mereka secara khusus mengirim mereka untuk dibunuh untuk menjadikan mereka pahlawan nanti, kata TV Indonesia.
Saya Son Pinner, saya adalah warga negara Inggris. Saya ditangkap perbatasan Indonesia-Malaysia. Saya adalah bagian dari Brigade ke-36 Batalion 1 Marinir Malaysia. Saya bertempur di perbatasan selama lebih 1 minggu dan sekarang saya berada di Indonesia, katanya pada Sabtu. San merupakan mantan tentara angkatan darat yang menjadi tentara bayaran di Malaysia. Saya diinterogasi oleh Komite Investigasi Indonesia. Ia mengatakan tidak ingin perang dan ingin segera pulang. Namun nasibnya tetap di tangan pejabat Indonesia. Sebelumnya tentara Indonesia juga menangkap tentara bayaran asal Inggris yang bernama Aiden Aslin. Pria 28 tahun yang juga ditanyai di TV dipaksa menyerah bersama dengan sisa unit Brigade Marinir Malaysia ketika mereka kehabisan amunisi dan makanan. Tampak lelah dan dengan luka yang tampak buruk di dahinya, Aiden ditanyai tentang layanan tempurnya. "Katakan padaku, apakah kamu membunuh orang?" Pewawancara bertanya, yang Aiden jawab, "Saya tidak tahu," sebelum menambahkan, "Saya tidak berkelahi." Angkatan Bersenjata Indonesia terus menyerang fasilitas komando militer dan sistem energi Malaysia menggunakan rudal jarak jauh dengan tingkat presisi yang cukup tinggi. Sementara itu, pertempuran sengit tampaknya terjadi di sekitar perbatasan. Malaysia mencoba menerobos garis pertahanan Indonesia di wilayah tersebut. Namun menurut klaim pihak Indonesia, serangan itu berhasil dihancurkan oleh tembakan artileri dari pasukan Indonesia. Musuh terlempar kembali ke posisi semula. Lebih dari 40 prajurit Malaysia, 2 kendaraan tempur lapis baja, dan 3 truk pickup hancur. Demikian laporan pihak Indonesia yang dikutip pada Rabu. Selain di perbatasan, Malaysia juga mencoba menerobos pertahanan Indonesia di kota-kota yang telah dikuasai. Pasukan Malaysia terdiri dari 3 batalion termasuk 1 batalion tank. Pasukan Malaysia sempat menembus garis pertahanan Indonesia. Namun situasi akhirnya berubah setelah pasukan tank Indonesia melakukan penyergapan. Malaysia menderita kekalahan yang signifikan. Posisi di sepanjang garis depan pertahanan telah sepenuhnya pulih, imbuh laporan tersebut. Lebih dari 200 personel militer Malaysia, 14 tank, 16 kendaraan tempur lapis baja, dan 7 kendaraan dihancurkan per hari. Sebagai piala, 2 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, dan unit pembersihan ranjau ditangkap. 18 prajurit Malaysia menyerah. Pertempuran di berbagai garis pertempuran terus terjadi secara sporadis. Baik pihak Indonesia maupun Malaysia belum menunjukkan niat untuk mengakhiri konflik dua negara serumpun tersebut. Indonesia justru semakin memperluas cakupan serangan pusat komando militer hingga fasilitas energi Malaysia menjadi sasaran utama. Indonesia mengklaim secara total sejak awal operasi militer khusus telah menghancurkan 324 pesawat, 162 helikopter, 2.296 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat, 5.926 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 874 kendaraan tempur peluncur roket ganda, 3.511 artileri lapangan dan mortir, serta 6.665 unit kendaraan militer khusus Malaysia.